Pada suatu masa, ada sebuah kerajaan Kediri yang berada di Jawa Timur. Kerajaan itu dipimpin oleh seorang raja, yaitu Tunggul Ametung. Rakyatnya makmur dan tentram, hingga pada suatu saat, kerajaan tersebut diserang oleh kerajaan lain. Kita akan diserang oleh kerajaan lain, Kebo Ijo. Apalagi kerajaan kita kekurangan panglima perang. Bagaimana ini? Bagaimana jika saya mencari panglima perang lagi dari desa? Baiklah, akan kuperintahkan kau untuk mencarinya. Carilah seorang kesatria yang gagah dan siap untuk berperang. Baik, Paduka. Saya akan mencarinya dan segera memberitahukannya kepada Paduka. Kebo Ijo pun bergegas untuk mencari panglima perang baru. Sampai pada suatu saat, ia bertemu dengan Ken Arok. Terlihat tubuh Ken Arok yang gagah sedang berlatih bela diri di pekarangan. Kebo Ijo merasa bahwa ialah orang yang dia cari. Siapa namamu? Saya Ken Arok. Siapa kau? Dan apa yang kau cari di sini? Saya Kebo Ijo, panglima kerajaan Kediri. Saya diperintahkan oleh Paduka untuk mencarimu dan ikut perang membela kerajaan. Dengan nada sedikit ragu, dia pun mengiyakan permintaan Kebo Ijo. Baiklah. Aku akan membantumu. Tapi izinkan terlebih dahulu. Aku bertanya kepada ini dan anak-anakku terlebih dahulu. Baiklah, setelah kau mendapat izin, besok aku akan menjemputmu untuk ikut ke istana. Segeralah berkemas, kami sangat membutuhkanmu sebagai pasukan kami. Baiklah. Rumahku tidak jauh dari sini. Kamu bisa bertanya ke warga sana. Mereka mengenal aku. Saya sudah menemukan orang yang pantas. Besok saya akan menjemputnya dan membawanya ke sini. Betulkah itu? Siapakah dia? Ken Arok namanya, Paduka. Sepertinya dia cukup tangguh dan berani untuk menjadi pasukan perang kita. Baiklah, bagaimana dengan keadaan anak dan istrinya? Apakah dia sudah menikah? Sepertinya sudah, Paduka. Dia tidak bisa ikut bersama saya hari ini ke istana karena dia ingin meminta persetujuan istri dan anaknya. Baik, jika begitu, biarkanlah anak dan istrinya untuk tinggal di kerajaan ini. Baik, Paduka, akan saya laksanakan. Keesokan harinya, Kebo Ijo menjemput Ken Arok dengan keluarganya. Setibanya di kerajaan, mereka disambut ramah oleh keluarga kerajaan. Selamat datang di kerajaan kami. Selamat datang di kerajaan Ken Arok. Terima kasih atas kepercayaan Anda kepada saya. Izinkanlah saya dan istri anak saya tinggal
saat itulah pertemuan antara keluarga kerajaan dan keluarga Ken Arok. Semuanya bersahabat dengan baik, begitu juga Anusapati menjadi sahabat Tohjaya di kerajaan. Keesokan harinya, perang itu terjadi. Kerajaan Kediri pun memenangkan peperangan itu, dan Ken Arok diangkat menjadi panglima baru oleh Tunggul Ametung. Terima kasih Ken Arok, tidak sia-sia aku memilihmu untuk menjadi pasukan perang. Aku menyukai cara dan strategimu untuk berperang. Atas wewenangku, kau akan kuangkat menjadi panglima perang yang baru. Terima kasih Maruta. Sudahlah, jangan begitu Ken Arok. Kamu telah menjadi bagian dari kami sekarang. Disitulah Ken Arok mulai merekahkan rasanya secara diam-diam terhadap Ken Dedes. Paras ayu Ken Dedes yang menawan tak dapat membendungkan hasrat Ken Arok untuk tak mencintai Ken Dedes. Di saat itulah hari di mana keluarga kerajaan bersuka cita. Mereka bergembira atas kemenangan perang, juga atas terangkatnya Ken Arok sebagai panglima baru kerajaan. Hari berlalu cepat. Euforia tak terbendung masih begitu terasa. Tapi tidak bagi Ken Dedes. Pada suatu malam, Ken Arok melihat sosok Ken Dedes yang sedang terlihat melamun sendirian. Tuan Putri melamun saja malam-malam. Aku hanya tidak bisa mendengar. Pasti mengikat saya ya. Enggak lah, apa maksudnya? Tiba-tiba, Tohjaya dan Anusapati datang dengan muka curiga sekaligus penasaran. Ayah sedang apa? Aku juga sedang ngapain di sini. Dan Putri kenapa tidak tidur? Iya anak-anak, ayah dan Tuan Putri tidak sengaja bertemu dan kami tidak berbuat apa-apa kok. Sedangkan di sisi lain, Anusapati memberitahu ayahnya. Ada apa dengan ibumu? Ibu berduaan dengan Ken Arok, ayah? Mungkin ibumu punya kepentingan dengan Ken Arok. Tidak, ayah. Sungguh aku melihat mereka berdua sedang ngobrol-ngobrol begitu. Ibu-ibu, ayah. Ada apa dengan ayahmu? Ayah main mata, ibu. Ayah main mata dengan Ken Dedes. Apa? Apa kamu benar, nak? Iya, ibu. Aku tadi Anusapati melihat ayah berduaan dengan Ken Dedes. Tunggul Ametung yang merasa janggal dan curiga pada keesokan harinya, ia pun langsung bertanya kepada Ken Arok. Istriku kemarin malam. Oh tidak Paduka, tidak seperti yang kau pikirkan. Awas saja jika kau berani menggoda istriku, akan kuhancurkan kau. Baiklah. Ken Arok pun mulai merasa muak akan ancaman Tunggul Ametung. Lalu, suatu hari, Ken Arok pergi ke rumah Empu Gandring. Ia pun berencana membunuh Tunggul Ametung. Apa yang membuatmu datang kemari, wahai anak muda? Aku betul berisiko. Dendam sekali sama laki itu. Tapi harus menunggu selama 7 hari 7 malam. Baiklah, akan kutunggu. Namun semua itu ada bayarannya. Kau harus memberikan sembako dan 1 ekor kambing belang untuk perawat. Baiklah, beres. Asal terus yang bisa jadi. Setelah 7 hari berlalu, Ken Arok sudah tidak sabar lagi untuk mengambil keris untuk membunuh Tunggul Ametung. Maaf Ken Arok, kerisnya belum jadi. Tidak, aku sudah tidak sabar lagi. Ken Arok, kau akan menyesal selama 7 turunan. Malamnya, Ken Arok pun meluruskan rencananya untuk membunuh Tunggul Ametung. Saat Tunggul Ametung tertidur lelap,
Apa? Kamu pasti bercanda kan kerjanya? Aku tidak berbohong, Ibu. Sedangkan di sisi lain, Ken Arok yang licik dan tidak merasa bersalah menyuap seorang pelayan untuk menjadi saksi. Hei, kau akan dibayar sekantong emas asalkan kau meminta Ibu Ijo sebagai pembunuh Tunggul Ametung. Baik, Doro. Tapi kalau saya ketahuan bagaimana? Tenang saja, tidak akan. Tapi saya takut, Doro. Bagaimana jika ketahuan? Sudahlah, tenang saja, jangan banyak bicara, kerjakan saja. Lalu, Ken Dedes pun menangis di tepi sungai yang hening. Tak disengaja, Ken Umang, Tojaya, dan Anusapati melihat Ken Arok merangkul Ken Dedes. Suamiku, ternyata benar perkataan Kang Jaya tentang dirimu. Iya, ayah jahat, ayah menyakiti perasaan ibu. Ini tidak seperti yang kamu pikirkan, Ken Umang. Sudahlah suamiku, sudahi janji busukmu. Ibu aku tidak menyangka ibu bermaksud seperti itu. Akhirnya, Ken Arok dan Ken Dedes menikah. Saya terima nikahnya dan kawinnya, Ken Dedes. Kebo Ijo pun dibawa menghadap Ken Dedes oleh Ken Arok dan pelayan tersebut. Jadi kamu yang membunuh suami saya? Sungguh Doro Putri, saya tidak pernah melakukannya. Itu tidak benar, Doro. Sungguh saya melihatnya. Dia memegang keris yang berlumuran darah. Betulkah itu? Betul, Doro. Biarkan kamu! Kenapa bunuh? Anusapati pun mencari informasi tentang hal tersebut. Dan ternyata Ken Aroklah yang membunuh ayah Anusapati. Tojaya yang tidak mengetahui apapun masih bersikap manis dengan Anusapati. Ada apa? Suamiku, apa yang terjadi dengannya, Ken Dedes? Dia dibunuh, Ken Umang. Saya tidak boleh pergi.
Ibu.